Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh jajaran. Singkatnya, seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jontlak, Kecamatan Pelai Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan materi dengan tema pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pencegahan pernikahan dini bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi upaya agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup, pernikahan yang disertai dengan kesiapan mental dan spiritual bagi keluarga. Usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan pencegahan pernikahan dini yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat, terutama orang tua dan remaja, agar dalam merencanakan pernikahan lebih mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, antara lain aspek kesehatan, aspek mental, aspek emosional, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, jumlah dan jarak kelahiran. Sebelum berbicara lebih jauh, perlu kita lihat terlebih dahulu apa penyebab dan dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, penyebabnya adalah kemiskinan. Yang kedua, putus sekolah, tradisi kawin muda, mitos bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pola asuh dalam keluarga, pengaruh media sosial, perubahan tata nilai, perilaku seks permisif. Kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya pernikahan anak atau pernikahan dini. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah berlanjutnya kemiskinan, KDRT, kesehatan reproduksi yang menurun, tindak pidana perdagangan orang, bahkan perceraian. Praktik pernikahan anak kerap terjadi di wilayah pedesaan dan wilayah miskin, di mana prospek masa depan anak perempuan sangat terbatas. Keluarga miskin menikahkan anak-anak perempuan mereka untuk mengurangi jumlah anak yang harus mereka beri makan, pakaian, atau pendidikan. Di beberapa masyarakat terdapat praktik jual anak, di mana anak perempuan dinikahkan pada calon suami yang perspektif secara ekonomi lebih baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Yang pertama adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang kedua, tradisi dan budaya. Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orang tua. Faktor sosioekonomi, geografis, serta lemahnya penegakan hukum. Faktor lainnya yaitu faktor tradisi yang ada pada masyarakat. Masyarakat Lombok memiliki budaya kawin lari, atau istilahnya dikenal dengan istilah melarik. Sayangnya, tradisi ini tampak disalahgunakan oleh anak-anak usia sekolah yang ingin segera menikah. Jika ada anak perempuan yang dilarurkan oleh laki-laki, maka konsekuensinya perempuan tersebut harus menikah. Pengaruh usia perkawinan muda terhadap kehidupan keluarga. Banyak masalah yang timbul akibat pernikahan yang terlalu muda. Yang pertama adalah kematian ibu yang melahirkan. Itu disebabkan oleh, yang pertama, belum siap fisik, yang kedua, belum siap mental, kurang darah, pendarahan lama, dan sulitnya melahirkan. Dampak pernikahan dini selanjutnya yaitu aspek kesehatan reproduksi, aspek kematangan psikologis, aspek kesiapan ekonomi. Dari aspek kesehatan, pernikahan dini mempunyai dampak negatif bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar. Aspek kesehatan reproduksi yang pertama adalah keguguran, preeklamsia atau eklamsia, prematur, berat bayi lahir rendah, dan kematian ibu. Ini diakibatkan oleh perdarahan yang banyak, kurang darah, keracunan pada saat hamil, preeklamsia, dan eklamsia. Kesiapan ekonomi keluarga. Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat, memicu perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer dalam keluarga. Kemudian aspek kematangan psikologis, ketidaksiapan menerima pasangan dengan nilai, sikap, dan perilaku. Orang tua tidak mampu mengasuh dan mengayomi anak-anaknya. Aspek sosial, menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang.
44% anak yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Konsekuensi dari pernikahan atau konsekuensi pendidikan akibat pernikahan dini, yang pertama adalah pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6% anak yang menikah dini yang masih melanjutkan sekolah. Sisanya putus sekolah. Nah, ini adalah bagan masa reproduksi yang sehat bagi wanita. Berdasarkan tabel diagram tersebut, kita ketahui bersama, tabel masa reproduksi yang sehat adalah masa usia 20 sampai dengan 30 tahun. Masa reproduksi 10 sampai 20 tahun masih dikategorikan sebagai masa reproduksi muda atau berbahaya. Apa saja upaya-upaya yang menunjang pendewasaan usia perkawinan atau pencegahan pernikahan dini? Yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk meraih pendidikan. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, merupakan salah satu upaya untuk mendewasakan usia perkawinan. Pendidikan formal misalnya, anak yang tamat SLTA minimal sudah berusia 18 tahun, sehingga untuk mencapai usia perkawinan mungkin dapat mengikuti kursus atau pendidikan keterampilan lainnya. Selanjutnya yaitu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Bagi remaja putus sekolah, mendapatkan pekerjaan adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan. Karena dengan demikian, mereka dapat merasakan dan menyadari bahwa suatu perkawinan itu membutuhkan persiapan yang matang, khususnya dalam bidang persiapan ekonomi. Selanjutnya yaitu upaya yang bisa kita lakukan yaitu mengajak atau mensosialisasikan remaja putri atau remaja putra untuk lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Seorang remaja yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, baik itu organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, remaja masjid, maupun organisasi wanita seperti PKK, maka mereka akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak terfikir untuk kawin muda. Di samping itu, terdapat upaya lain yang bisa kita terapkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Yang pertama adalah menguatkan peran pola asuh keluarga dalam pengembangan karakter remaja. Seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah gerbang utama atau gerbang awal dalam pembentukan karakter keluarga. Yang kedua dan penting sekali yaitu pendampingan anak terhadap media sosial dan internet. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, bahwa pengaruh media sosial dan internet sangat signifikan terhadap karakter anak. Pengaruh budaya luar, pengaruh budaya asing yang tidak pernah kita tahu, yang tidak bisa kita salin. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan akses, sehingga kita tidak dapat mengetahui apa yang ditonton oleh anak kita, apa yang dibaca oleh anak kita, mengakibatkan peran media sosial dan internet yang kebablasan. Untuk itulah peran orang tua sangat penting dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang sedang membuka media sosial dan internet. Selanjutnya, memberikan penyuluhan kepada pihak orang tua dan keluarga tentang akibat negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda. Selanjutnya, memfasilitasi awik-awik desa atau kelurahan dan penyusunan penetapan dan mengcover isu pernikahan dini, perceraian, dan perlindungan perempuan dan anak. Dan yang terakhir adalah memperketat syarat pernikahan dan perceraian di level desa, sehingga mempermudah mendeteksi pernikahan informal di desa dan di kelurahan. Di samping itu, perlu juga kita ketahui bersama, peran penting orang tua dalam mempersiapkan anak memasuki usia remaja. Ini adalah merupakan salah satu langkah preventif dalam pencegahan pernikahan dini. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik anak, memberikan pengasuhan yang baik, mengkondisikan lingkungan yang sehat, pengetahuan mengenai gizi, serta memberikan aturan sesuai dengan kondisi anak. Yang kedua, perkembangan sosial anak. Pahami bahwa pergaulan merupakan kebutuhan setiap orang, tidak terkecuali remaja. Orang tua perlu memperhatikan dengan siapa atau dengan kelompok mana anak boleh dan harus menghindar. Perkembangan mental, memperbaiki proses komunikasi verbal dengan anak. Berbicara sambil membimbing, menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan anak. Perkembangan spiritual, membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku anak sesuai dengan ajaran agama. Mengikut sertakan dalam kegiatan keagamaan, serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Lalu selanjutnya, mengembangkan minat dan bakat anak. Memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang. Kerjasama orang tua, keluarga besar, sekolah, dengan mendorong anak memiliki kegiatan yang lebih produktif selain belajar. Mengarahkan dan membimbing kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif,
dan produktif. Kesimpulan yang bisa kita peroleh, salah satu kesiapan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum berkeluarga, salah satunya adalah kesiapan usia. Usia seseorang saat menikah akan menentukan kesiapan lainnya, seperti fisik, mental, dan emosional. Untuk itu, mari bergenggaman tangan, berkolaborasi bersama. Stop pernikahan dini pada anak. Selamatkan anak bangsa, selamatkan keluarga, selamatkan negara. Demikian materi yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekeliruan atau kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.